Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Akbar CK. Barisan sakit hati udah nggak sabar lagi, kebelet ingin mimpin negeri ini ya, nggak sabar lagi nih. Junjungannya main presiden-presidenan, pengikutnya bikin kabinet bayangan, jadi menteri bayangan. Bahkan ada juga yang namanya presiden oposisi. Waduh, apalagi ini. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Saya khawatirkan adalah negara tidak netral dalam pemilu. Walaupun rakyat belajar, tapi kalau rakyat diancam. Kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan biarkan negara ini hancur di tangan bajingan-bajingan ini. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Oh, Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya Allah. Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Dan ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Ini apalagi sih ya Allah. Junjungannya sibuk main presidenan, pengikutnya sibuk main kabinetan. Tapi gue penasaran siapa sih biang keroknya? Oh ini Ferry lagi. Gue bingung kenapa sih orang-orang yang punya nama awalan F ini selalu ada aja gebrakannya. Kemarin si Felix bikin provokasi, nah sekarang si Ferry bikin kabinetan. Mana ada list nama-nama menterinya lagi nih. Nih orang-orangnya nih. Ferry Amsari, sekretaris negara. Tapi gue lihat gak ada nih Abah Anies. Abah kemana? Ini nggak komplit ini. Seharusnya ada presidennya. Masa menteri-menterinya sebanyak ini presidennya nggak ada? Jahat banget kalau Abah nggak diajak. Parah sih. Oh ya, mereka rapatnya di mana sih? Rapat yang dihadiri 15 menteri abal-abal dari kabinet bayangan dilakukan di sebuah toko buku. Hah? Gak ada tempat yang agak fancy gitu? Hotel bintang 5 kek? Kurangan budget atau gimana sih? Ya gak mungkin juga dong, dananya gak cukup. Yang namanya rapat itu pasti ada dananya. Dan pasti ada yang mendanai donaturnya. Kalau kayak gini kan gak enak dilihat gitu. Masa ya ruangannya biasa aja. Apalagi para menteri abal-abal, maksudnya menteri kabinet bayangan ini formasi menterinya kan orang-orang hebat semua. Ya minimal tempatnya juga harus mewah dan berkelas. Tapi gak apa-apa lah, terserah lah, suka-suka kalian aja lah, asal gak mengganggu ketertiban warga sekitar aja. Akan tetapi yang perlu diingat, ini bentar lagi kan kita mau Agustusan, mau masuk ke hari kemerdekaan kita, 17 Agustus. Kalau emang kabinet bayangan yang kalian bentuk itu ada gunanya, ada manfaatnya, ya udah. Tapi kalau itu adalah rapat untuk membuat suatu keonaran, makar, ataupun kalian membuat rapat untuk persiapan demo nanti Agustusan, berarti ada udang di balik bakwan dalam pembentukan kabinet bayangan ini.
Apalagi nauzubillahnya kalian membuat agenda-agenda terselubung untuk melengsarkan pemerintah yang sekarang, itu parah sih. Berarti perkumpulan kalian itu adalah perkumpulan londo ireng, perkumpulan para pengkhianat bangsa, orang-orang kapitalis yang tidak mau negara ini maju dan damai. Jadi tolong ya, terserah mau bikin kabinet bayangan, menteri bayangan, atau jurus Naruto 1000 bayangan, dah terserahlah. Asalkan jangan mengusik presiden dan wakil presiden yang sekarang. Terima kasih. Namanya Bang Syukur Mandar. Tapi sayangnya kurang bersyukur. Coba dengarkan dulu. Saya siap berevolusi Bang Indra. Rakyat harus bangkit, Indonesia nggak boleh biarin ini. Ini pilihan cuma dua. Kalau kita biarkan kekuasaan busuk ini berlangsung, Indonesia bubar negara. Kita menyelamatkan Indonesia, atau kita menangisi pesta para bajingan itu di sana. Sebelumnya mohon maaf Bang Syukur Mandar. Tapi saya mau katakan bahwa narasi Anda tentang revolusi adalah narasi yang usang. Narasi yang tidak berdasar. Narasi yang tidak jelas urgensinya apa. Apa maksud Anda untuk siap memimpin revolusi untuk menyelamatkan negara ini? Memangnya Anda sudah punya solusi ketika misal Anda berhasil melakukan revolusi, menciptakan satu kondisi baru yang Anda anggap itu ideal? Lalu siapa yang akan menjadi penguasa baru yang Anda nilai kekuasaan saat ini busuk, yang Anda nilai orang-orang yang mengisi di istana saat ini adalah bajingan? Di sisi lain juga Anda perlu perjelas. Siapa yang busuk dan bajingan saat ini, Bang? Jangan fitnah. Jangan melakukan bahasa-bahasa omong kosong yang saya duga kuat memang tujuan Anda itu memprovokasi. Selanjutnya saya juga mau katakan, Bang, bahwa retorika Anda ini kebanyakan dihiperbolis. Yang memang lagi-lagi terang sekali energi provokasinya, Bang. Jadi harapannya, Bang, dengan gelar doktor Anda, latar belakang akademis Anda, dan bagaimana sepak terjang Anda di politik selama ini, harusnya Anda bisa melahirkan solusi-solusi, bukan provokasi. Karena begini Bang, kalau memang betul-betul dalam konsep berpikir Anda ini idealis dalam melihat bagaimana seharusnya berbangsa dan bernegara, harusnya Anda mampu melihat bagaimana ikhtiar Presiden Prabowo Subianto dalam melawan oligarki, para mafia kelas kakap, para perampok, para maling-maling, para penipu yang selama ini menikmati sumber daya alam Indonesia. Dan seharusnya Anda mampu merasakan sekuat apa komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang saya rasa Bang, beliau sangat konsisten sejak dulu sampai hari ini. Dan saat ini beliau sedang memperjuangkan bagaimana untuk mewujudkan semua itu. Jadi kembali lagi Bang, soal revolusi. Revolusi seperti apa yang Anda maksud? Kalau revolusi yang dimaksud adalah gerakan pemberontakan, perlawanan, maka Anda salah besar. Anda sedang sesat Bang. Anda sedang memprovokasi. Saya siap berevolusi Bang Indra. Rakyat harus bangkit, Indonesia nggak boleh biarin ini. Otak yang pemikirannya sempit. Otak lu tuh dipakai kalau ngomong. Saya siap pimpin revolusi. Revolusi apa? Yang seperti apa yang lu inginin, nah? Bawa nama rakyat. Rakyat yang mana yang lu bawa? Rakyat barisan sakit hati. Pikir pakai otak. Lu pikir dengan lu siap pimpin revolusi, Indonesia bakal lebih baik. Hah? Ekonomi bakal lebih membaik lagi. Harga beras akan turun kembali seperti dulu. Harga bensin akan turun lagi. Otak dipakai, bos. Dulu waktu reformasi, Orde Baru menjadi reformasi, apakah menjadi lebih baik? Enggak kan? Malah terjadi penjarahan, kerusuhan di mana-mana, makin rusak yang ada, kriminal juga meningkat. Gimana sih lu? Makan korban jiwa juga. Sekarang lu siap pimpin revolusi dengan provokator lu itu. Otak provokator lu itu, ini udah bisa dianggap provokator nih. Pemecah belah bangsa nih kalau otaknya seperti ini gitu loh. Rakyat Indonesia lu bawa nama rakyat yang mana? Rakyat goblok lu bawa-bawa, gimana sih? Lu yang ada bikin rakyat Indonesia makin goblok yang ada gitu loh. Emangnya lu tahu apa yang sedang dikerjakan di istana? Apa yang sedang dibenahi oleh tim-tim yang ada di istana, oleh pejabat-pejabat di istana? Kok lu bisa ngomong pesta para bajingan yang ada di istana? Otak lu dipakai, bos. Jangan kerdil lu jadi orang gitu loh. Pemilu udah lewat, kalah ya kalah aja. Sakit hati jangan dibawa sampai mati dong. Nanti lu di alam sana lu gak bisa tenang gitu loh. Lu punya otak kan? Sekali lagi gua bilang sama lu, kalau punya otak tuh dipakai.
Nggak usah bawa nama rakyat, pakai bawa nama rakyat lu. Rakyat sakit hati yang lu wakilin gimana sih? Kamu 11%, kamu berapa persen tuh yang kalah pemilu kemarin tuh? Pakai otak dong dikit biar kelihatan pintar dikit, bukan kelihatan goblok yang ada. Gila banget, Syukur Mandar mau pimpin revolusi. Ini pilihan cuma dua. Kalau kita biarkan kekuasaan busuk ini berlangsung, Indonesia bubar tengah jalan. Syukur Mandar kembali bikin heboh dalam sebuah podcast. Doi bilang kalau presiden gak memimpin revolusi, maka presiden yang harus direvolusi. Bahkan, Doi menyatakan siap memimpin revolusi. Pertanyaan gue sederhana nih, Bung. Emang apa sih yang mau direvolusi dari negara ini? Mari kita bahas. Pertama, gue mau tegaskan dulu, mengkritik pemerintah itu sah, mengkritik presiden, DPR, Polri, KPK, semuanya sah dalam negara demokrasi. Yang jadi masalah adalah ketika solusi yang ditawarkan justru nggak jelas. Doi berkali-kali bicara nih soal revolusi. Pertanyaannya sederhana, revolusi seperti apa? Jalurnya apa? Mekanismenya bagaimana? Karena Indonesia sudah punya mekanisme perubahan yang sudah diatur konstitusi. Ada pemilu, ada MK, demonstrasi damai, sampai mekanisme pemakzulan sesuai dengan aturan. Jadi kalau semua persoalan dijawab dengan kata revolusi, itu lebih terdengar seperti slogan daripada solusi. Katanya dokter. Masa nggak paham? Kedua, Doi bilang pilihannya cuma dua, revolusi atau Indonesia bubar. Nah ini yang disebut sebagai false dilemma, seolah-olah pilihan itu cuma dua. Padahal masih banyak cara memperbaiki negara tanpa harus menggiring opini bahwa Indonesia pasti bubar kalau revolusi nggak terjadi. Udah kayak bukan dokter, tapi mirip kayak mahasiswa yang lagi demo. Omongannya besar, tapi isinya nggak ada. Anda kan dokter, masa nggak paham? Ketiga, Doi bilang kalau presiden nggak bisa membumi hanguskan oligarki, berarti presiden bagian dari oligarki. Nah, ini lebih konyol lagi. Memimpin negara itu nggak semudah membalikan telapak tangan, atau nggak semudah cuap-cuapnya seorang Syukur Mandar. Melawan korupsi, mafia, oligarki itu butuh proses, ada strategi, ada penegakan hukum, dan reformasi sistem. Faktanya pemerintahan Prabowo Gibran saat ini juga telah mengambil berbagai langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi dan berupaya memperbaiki tata kelola. Apakah sudah sempurna? Tentu masih bisa diperdebatkan, tapi menyimpulkan otomatis presiden bagian dari oligarki, jelas butuh bukti. Bukan asumsi kosong. Apalagi yang ngomong sekelas dokter. Malulah sama gelar. Doi juga bilang, presiden punya utang budi yang disembunyikan. Dalam negara hukum, siapa yang menuduh? Ya dialah yang membuktikan. Anak hukum pasti paham. Katanya dokter. Masa nggak paham? Keempat, Doi bilang siap memimpin revolusi. Aduh. Pertanyaan gue sederhana nih, Bung. Legitimasinya dari mana? Dalam demokrasi, kepemimpinan itu diperoleh lewat mekanisme konstitusi. Bukan cuma lewat menyatakan diri siap memimpin revolusi. Yang bahkan revolusi itu aja Anda nggak pahami sendiri. Yang lebih fatal lagi adalah soal solusinya. Doi seolah-olah menggambarkan revolusi akan otomatis menyelesaikan korupsi, menyikat mafia, dan membumi hanguskan oligarki. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Korupsi diberantas dengan penegakan hukum yang kuat. Mafia diputus lewat reformasi regulasi dan pengawasan. Dan oligarki dibatasi lewat pembenahan sistem politik, tata kelola pemerintahan, dan persaingan usaha yang sehat. Jadi nih, Bung, sekalipun misalnya revolusi terjadi atau bahkan Syukur Mandar yang memimpin negeri ini, belum tentu semua persoalan itu otomatis selesai, Bung. Belum lagi pernyataan Doi soal pajak yang menyebut negara seharusnya cukup bergantung pada sumber daya alam. Menurut gue ini menunjukkan kegagalan dia memahami cara negara bekerja. Padahal hampir semua negara membiayai pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan bahkan pelayanan publik dari pajak. Sementara pendapatan dari sumber daya alam naik turun mengikuti harga komoditas dan cadangannya juga terbatas. Karena itu, negara membutuhkan sumber penerimaan yang beragam agar tetap stabil. Jadi menurut gua, masalah terbesar dari pernyataan Syukur Mandar ini bukan karena Doi mengkritik pemerintah. Masalahnya adalah solusi yang Doi tawarkan. Justru nggak menjelaskan bagaimana negara dijalankan, bagaimana korupsi diberantas, bagaimana mafia diputus, bagaimana oligarki dibatasi, dan bagaimana penerimaan negara tetap terjaga. Tapi sorry ya, kritiknya Syukur Mandar ini bahkan lebih buruk daripada teriakan mahasiswa di jalanan yang narasinya katanya dibangun lewat kajian. Yang entah kajian yang mana. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. 80% pendapatan negara dari rakyat. Kita nggak waras bernegara. Sementara kita sumber daya berlimpah, Mas. Sepanjang belum ada presiden yang mengatakan bahwa hentikan semua pajak. Hapus semua pajak. Maksimalkan sumber daya alam. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Junjungannya main presiden-presidenan, ya. Pengikutnya ada yang jadi presiden oposisi. Pengikutnya juga bikin kabinet bayangan. Kebelet udah pengen jadi menteri. Ya, apalagi si Ferry Amsari itu. Gimana guys? Saya Akbar CK undur diri. Jumpa lagi kita di next video. Wassalamualaikum. Bye-bye.